Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Amelia dengan NIM 442100574 ingin mempresentasikan tentang analisis gaya komunikasi Anies Baswedan dalam matkul Corporate dan Human Relation. Komunikasi adalah suatu perilaku manusia untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan ide dari satu pihak ke pihak yang lain. Komunikasi juga dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal. Gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah cara seseorang dalam menyampaikan pesan kepada lawan bicara. Gaya komunikasi merupakan bentuk psikologis yang mempengaruhi individu dalam mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan pengalaman sebagai pengganti komunikasi yang dilakukan secara langsung dan terbuka. Jenis-jenis gaya komunikasi. 1. Komunikasi pasif. Komunikasi pasif ialah gaya komunikasi saat individu lebih banyak mendengarkan orang lain yang mengekspresikan pendapat dan perasaannya dibanding dirinya. Tujuan komunikasi pasif adalah untuk menghindari konflik dan konfrontasi, serta mencari rasa aman. Ciri komunikasi pasif adalah mendengarkan komunikator, kurangnya kontak mata, gestur yang cenderung lebih pasif, dan pendiam. Mengikuti alur pembicaraan yang ada guna menghindari konflik yang akan terjadi di saat ia mengeluarkan pendapat. Yang kedua, komunikasi agresif. Komunikasi agresif adalah gaya komunikasi saat individu mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menyakiti atau melanggar hak-hak orang lain. Tujuan komunikasi agresif untuk mendominasi dan memberikan rasa menang dan memiliki rasa kekuasaan yang tinggi, serta membuat orang lain merasa kehilangan percaya diri dan atensi. Yang ketiga, komunikasi pasif dan pasif agresif. Komunikasi pasif agresif ini yang terlihat pasif namun bertindak secara arogan atau agresif. Maka mereka yang membangun gaya komunikasi pasif agresif pada umumnya merasa tidak memiliki kekuasaan namun berkuasa. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerak tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, simbol, tindakan, dan lain sebagainya. Gaya komunikasi yang digunakan Anies Baswedan mencakup gaya komunikasi di atas karena Anies Baswedan akan menggunakan gaya komunikasi agresif dan pasif agresif pada momen-momen tertentu. Dan juga Anies Baswedan akan menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal juga. Anies Baswedan mempunyai gaya komunikasi agresif karena Anies Baswedan adalah pribadi yang mendominasi percakapan dan mengekspresikan perasaan dan pendapatnya untuk menyuarakan apa yang disampaikan. Karena Anies Baswedan ini memiliki kekuasaan serta dapat mendominasi percakapan tersebut. Anies Baswedan menggunakan komunikasi pasif agresif di momen-momen tertentu di mana ia mempunyai argumen yang berbeda, tapi ia memilih untuk memendam demi meminimalisir konflik yang memungkinkan akan terjadi antara dirinya dan lawan bicara. Anies Baswedan menggunakan komunikasi pasif agresif ini untuk mencegah adanya konflik yang kemungkinan terjadi di antara dirinya dan lawan bicaranya karena Anies Baswedan ini mempunyai kekuasaan yang tinggi dan harus menjaga image. Komunikasi verbal yang dilakukan Anies Baswedan, hal tersebut dibuktikan melalui akun sosial medianya, terutama Twitternya Anies Baswedan, menjelaskan program kerjanya yang akan ia selesaikan saat mengisi jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai lebih transparan karena melalui sosial media. Hal tersebut didukung oleh masyarakat Indonesia karena masyarakat pun juga dapat mengetahui
tugas-tugas yang dijalankan Anies Baswedan secara terbuka dan transparan. Lalu Anies Baswedan melakukan komunikasi nonverbal juga. Hal ini terbukti dari misi yang dilakukan Anies Baswedan, yaitu membangun kerabat Jakarta untuk menjadi penduduk yang mendorong administrasi yang kuat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasi saya kali ini dan saya tutup presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.